kemuliaan hanya bagi Tuhan, Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Seperti pujian ini, kami ada karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu jadilah kehendakmu di bumi ini di bumi ini seperti di dalam surga. seperti di dalam surga. Bapa yang baik, Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari berikanlah ini kami pada hari rezeki yang menjadi bagian rezeki kami yang menjadi bagian kami secukupnya, secukupnya, cukup untuk cukup untuk memberikan pinjaman memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri kami sendiri tidak punya pinjaman, tidak punya pinjaman, cukup untuk cukup untuk menjadi saksi menjadi Tuhan, saksi Tuhan, mulai dari dari Yerusalem, Yerusalem, Yudea, Yudea, Samaria, Samaria, sampai ke sampai ujung-ujung ke bumi. ujung-ujung bumi. Cukup Cukup untuk untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin.
terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abba ya Bapa. Di waktu yang indah ini kami sungguh bersyukur untuk kemurahan hati-Mu. Selain menyembah, memuji nama Tuhan, mendeklarasikan firman Tuhan dan berdoa, kami mau mendengarkan suara-Mu. Berbicara kepada setiap kami melalui hamba-Mu ini. Biarlah firman-Mu itu menjadi pelita buat kaki kami dan terang buat jalan hidup kami. Dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan, katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Iya, senang sekali hari ini Kamis 30 Mei 2024. Boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu, saya punya seorang cucu laki-laki, namanya adalah Jedidiah, ya panggilannya JD, Jedidiah, ya artinya yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, di usianya yang ke-8 tahun, salah satu kesukaannya seperti anak-anak zaman sekarang main game, Bapak Ibu sekalian ya. Satu kali JD ini cucu saya cerita ya, ternyata main game itu kan ada level-levelnya ya. Misalnya main game apalah ya kan, selesai level 1 naik lagi ke level 2. Selesai level 2, game yang sama naik ke level 3. Satu kali dia stuck di level yang ketiga, Bapak Ibu sekalian ya. Stuck di situ main berulang-ulang cuman sampai level 3. Dia nggak bisa naik ke level 4, ke level 5, bahkan menyelesaikan gamenya nggak bisa. Kenapa? Karena dia selalu gagal di level yang ketiga. Ya, dia cerita sama kami, kakek neneknya, dan dia bilang, nggak bisa naik nih Grandpa, cuman berhenti sampai di level 3 katanya. Dan satu kali dia ngabarin, wih sekarang aku udah bisa naik ke level 4. Kemudian dia ngabarin lagi, sekarang bisa naik ke level 5.
dan kemudian dia ngabarin bahwa akhirnya dia bisa menyelesaikan gamenya itu ya. Kemudian saya tanya, "JD kok bisa kamu bisa naik ke level 4?" Iya, ada temanku ngasih tahu aku ya, karena temanku itu ternyata sudah selesai gamenya itu. Jadi dia tahu apa-apa yang harus dikerjakan. Terus saya bilang, JD, kamu hebat, kamu teachable. Ya kan, teachable artinya apa? Ketika ada yang ngajarin, dia dengerin. Karena yang ngajarin itu adalah orang atau temannya yang dapat dipercaya. Nah, nasihat Bapak Ibu sekalian di sekitar kita itu banyak sekali nasihat. Hati-hati dengan nasihat yang kita dengar. Nasihat yang kita dengar itu bisa membuat kita naik level atau kita bisa tetap saja bahkan kita bisa turun ke level yang lebih rendah lagi ya. Nasihat yang baik kalau itu tidak benar, nggak sesuai dengan firman Tuhan, itu akan membawa kita kepada kehancuran. Bapak Ibu sekalian, saya ini sudah mengalami lika-liku dalam kehidupan ya. Saya sekarang usianya sudah 60 tahun lebih dengan istri saya ya. Saya udah menikah tahun ini adalah tahun yang ke-40 ya. Saya mengalami banyak masalah dalam kehidupan ini, turun, naik, on and off, bagaimana dalam kehidupan sehari-hari dan kemudian dalam mengiring Tuhan. Dan itu menjadi satu pembelajaran buat saya. Saya kepingin Bapak Ibu sekalian itu mengalami hal-hal yang baik. Apa yang pernah saya alami, hal-hal yang buruk, ya, saya nggak kepingin Bapak Ibu melakukannya dan mengalaminya. Saya kepingin Bapak Ibu itu levelnya selalu naik dan bahkan bisa finishing well. Ya, nah Bapak Ibu sekalian, bagaimana supaya kita itu levelnya nggak di situ-situ aja ya, karena ada beberapa orang yang bergumul ya dari dulu sekarang sampai selama-lamanya katanya niru Yesus, nggak pernah berubah ya kan, nggak ada perubahan, levelnya pancet saja. Nah, saya kepingin hari ini ketika kita memperhatikan firman Tuhan dan melakukan dengan sungguh-sungguh, maka Bapak Ibu sekalian mengalami breakthrough. Levelnya naik, bahkan bisa mengalami yang namanya finishing well. Yang pertama, mari kita lihat dari Mazmur 111 ayat yang ke-10. Mazmur 111 ayat yang ke-10 dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya. Perhatikan kata semua orang yang melakukannya. Berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Atau dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, barang siapa ingin menjadi bijaksana, harus menghormati Tuhan. Ia memberi pengertian kepada semua orang yang taat. Terpujilah Tuhan sepanjang masa. Tuhan itu, Bapak Ibu sekalian, mau agar hidup kita seperti yang ditulis di dalam kitab Amsal, seperti cahaya fajar pada pagi hari yang semakin terang hingga rembang tengah hari. Itu adalah kehendak Tuhan. Kita nggak boleh bilang begini, ya kan? Atau seperti cucu saya, misalnya dia hanya bisa main game itu sampai level 3, dia bilang begini, memang sudah nasib, memang ini sudah jalannya, aku cuman berhenti di level 3. No, itu adalah tipuan daripada iblis.
Tuhan punya sesuatu yang lebih baik daripada apa yang Bapak Ibu alami atau Bapak Ibu terima hari ini ya. Kalau ada di antara kita yang punya masalah tentang keluarga misalnya, percayalah akan yang namanya pemulihan meskipun statusnya mungkin sudah bercerai. Karena Alkitab bilang apa yang sudah dipersatukan oleh Allah itu tidak bisa dipisahkan oleh apapun juga, termasuk tidak bisa dipisahkan oleh surat di pengadilan. Sebab ketika suami istri itu menikah, mereka menjadi satu daging. Bahasa lainnya yaitu blend together ya. Nah, percayalah Bapak Ibu sekalian, orang yang hari ini keluarganya dalam keadaan kacau dan berantakan, itu bukan nasibmu. Jangan pernah menyerah pada keadaan, tapi engkau harus bangkit dan mengusahakan yang namanya pemulihan itu. Karena pemulihan itu adalah kehendak Tuhan. Saya sangat peduli dengan orang-orang yang bercerai agar supaya keluarganya dipulihkan. Mengapa? Karena Bapak Ibu sekalian, ketika keluarga tidak dipulihkan, maka itu akan melahirkan generasi-generasi yang putus asa atau mudah menyerah. Ya, saya sudah ngobrol dari hati ke hati dengan beberapa anak muda, baik itu pria maupun wanita, yang orang tuanya bercerai. Orang tuanya bilang begini, oh anak-anakku fine-fine aja kok. Ya, ketika aku bercerai, anakku bisa mengerti, dia baik-baik saja. Nah, ini perlu didengar Bapak Ibu sekalian ya. Ketika saya ngobrol dengan beberapa orang, baik pria maupun wanita, anak-anak muda ini yang orang tuanya bercerai, mereka hatinya tersobek-sobek, hatinya tercabik-cabik ya. Mereka lebih senang ketika papa mamanya bersatu kembali. Saya berasal dari Pulau Madura ya. Waktu itu saya belum di dalam Tuhan, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, orang Madura itu punya satu apa ya, quote yang luar biasa ya. Padahal saya nggak tahu quote itu dari mana. Mereka bilang begini kepada orang-orang yang bercerai, buat apa cari orang lain? Lebih baik kembali kepada pasangan yang lama. Wow, keren banget itu pernyataan ya. Dan itu adalah hal yang alkitabiah. Nah, bagaimana supaya kita bisa naik level dan bahkan bisa sampai finishing well, Bapak Ibu sekalian, ya. Yang pertama seperti ditulis dari kitab Mazmur 111 ayat 10 tadi, kita harus punya sikap hati yang menghormati Tuhan, ya. Bersama saya ucapkan sikap hati yang menghormati Tuhan. Tuhan mau Bapak Ibu sekalian agar hidup kita itu takut akan Tuhan. Tuhan mau kita menghormatinya. Kita lihat contoh di Alkitab misalnya Abraham. Abraham itu dikenal sebagai bapak orang yang beriman. Mengapa? Karena Abraham itu sangat hormat akan Tuhan. Dibuktikan oleh apa? Hormat kepada Tuhan, yaitu taat kepada firman-Nya tanpa reserve. Nggak pakai tanya-tanya lagi, ya. Taat aja kepada firman Tuhan. Ketika Tuhan bilang, Abraham, ayo serahkan anakmu yang tunggal itu yang bernama Ishak. Ya. Bapak Ibu sekalian, dengan berat hati tentunya ya. Ini bukan masalah bisa atau tidak bisa, tapi masalah mau atau tidak mau ya. Abraham dengan taat dia bawa anaknya yang tunggal itu yang bernama Ishak untuk dipersembahkan
kepada Tuhan. Kita tahu akhir kisahnya, maka Tuhan mengganti menyediakan domba itu untuk dikorbankan, bukan Ishak itu Bapak Ibu sekalian ya. Dan kita juga lihat bagaimana Daud, raja terhebat, raja terbesar dari Israel ya. Dia begitu hormat akan Tuhan. Dia pernah jatuh di dalam dosa perzinahan. Dia jatuh di dalam pikiran yang jahat ya. Dan kemudian Daud itu ketika ditegur oleh Tuhan melalui Nabi Nathan, maka Daud itu hatinya teachable. Dia mengakui dosanya, dia mengakui kesalahannya, dia bertobat di hadapan Tuhan, dia menyesal atas apa yang sudah dikerjakannya. Itu namanya takut akan Tuhan, itu namanya menghormati Tuhan. Ya, saya percaya Bapak Ibu sekalian, ketika kita menghormati Tuhan, ayo Bapak Ibu sekalian, biarlah hati kita ini mau terus taat kepada Tuhan, karena itu adalah bukti kita menghormati Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa naik level dan kemudian mengalami finishing well atau finishing strong. Di dalam Yosua pasal pertama ayat yang ke-7 dikatakan begini. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Ya, perhatikan ada kata sungguh-sungguh. Kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bukan dengan sambil lalu. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ngomong-ngomong, Bapak Ibu sekalian, kepingin nggak kita ini senantiasa beruntung kemana kita pergi, ya kan? Saya percaya kita kepingin beruntung, berhasil, diberkati oleh Tuhan kemanapun kita pergi. Maka itu Bapak Ibu sekalian, hal yang kedua, agar supaya kita naik level dan bisa finishing well, kita perlu Bapak Ibu sekalian untuk merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dengan setia, sehingga segala jalan kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Bukankah setiap hari kita katakan di dalam doa fajar bahwa firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bapak Ibu sekalian, yang namanya dosa itu nikmat. Ya, sekali lagi, yang namanya dosa itu nikmat, itu ditulis oleh Alkitab. Tapi nikmatnya dosa itu cuma sementara. Akibatnya itu loh Bapak Ibu sekalian. Akibat daripada dosa itu adalah maut. Akibat daripada dosa itu adalah penderitaan, kesengsaraan. Apa itu dosa? Dosa itu hamartia, bahasa lain daripada dosa. Hamartia itu apa? Hamartia itu adalah menyimpang dari jalan Tuhan. Hari ini, kalau ada di antara kita sedang hidup dalam dosa, atau coba-coba mau melakukan dosa, menyimpang dari jalan Tuhan, ayo berhenti sampai di sini. Mungkin hari ini kau merasakan kesenangan atau kenikmatan daripada dosa. Percayalah, itu hal yang amat sangat menipu. Itu akan membawa kehancuran bagi hidupmu maupun bagi keluargamu. Saya sebagai hamba Tuhan, saya kepingin Bapak Ibu sekalian tidak mengalami kehancuran. Saya kepingin Bapak Ibu hidupnya makin lama makin baik, levelnya naik, bahkan bisa mengalami yang namanya
finishing well. Maka itu kalau ragu-ragu, telitilah firman Tuhan, ya. Jangan dibaca sepintas lalu untuk dicocok-cocokkan dengan perbuatanmu, tapi teliti dengan sungguh-sungguh, renungkan, dan biarlah Roh Kudus yang telah dicurahkan 2000 tahun yang lalu itu menolong kita untuk kita melakukan dengan setia, ya. Jadi yang pertama, bagaimana supaya kita bisa naik level dan finishing well atau finishing strong? Yang pertama, kita harus punya hati yang menghormati Tuhan. Ya, menghormati Tuhan atau takut akan Tuhan. Yang kedua, kita harus melakukan firman Tuhan dengan setia. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kita minta kepada Tuhan hikmat dan hati yang bijaksana untuk menghadapi lika-liku kehidupan. Sekali lagi, kita harus minta kepada Tuhan hikmat dan hati yang bijaksana menghadapi lika-liku kehidupan. Ya, di zaman modern ini, lika-liku kehidupan itu kan kombinasi dan variasinya berbeda-beda. Tetapi jalan keluarnya itu tetap firman Tuhan. Firman Tuhan itu up to date, Bapak Ibu sekalian. Baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang menyebabkan firman Tuhan kelihatan kuno, tidak sesuai dengan zaman ini, karena kita keras kepala. Yakobus 1 ayat 5 berkata, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, ya, Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Yakobus 1 ayat yang kelima, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Waktu kita minta kepada Tuhan hikmat, maka Tuhan akan memberikan hikmat itu dengan murah hati. Bersama saya ucapkan dengan murah hati. 2, 3, dengan murah hati, ya. Karena ayat itu udah jelas. Tinggal kita minta kepada Tuhan. Tuhan, aku minta hikmat daripada Engkau. Ini persoalannya seperti ini Tuhan. Bagaimana jalan keluarnya? Supaya aku tidak stuck di level ini terus-menerus Tuhan. Tapi aku mau naik level. Percayalah Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita. Yehezkiel 11 ayat 19 sampai 20. Ini adalah ayat favorit buat keluarga kami, yang menjadi bahan doa buat keluarga kami, dan sering juga kami pakai untuk mendoakan jemaat-jemaat Tuhan. Yehezkiel 11 ayat 19 sampai 20. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku, Tuhan, akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Yehezkiel pasal 11 ini bercerita tentang orang-orang Israel yang keras kepala, yang tegar tengkuk, yang berjalan karpe dewe, semau gue, Bapak Ibu sekalian, ya. Tuhan marah, Bapak Ibu sekalian. Dalam kemarahannya, Tuhan buang orang Israel ke Babel selama 70 tahun, ya. Tetapi Tuhan kepingin umatnya itu dipulihkan. Maka Tuhan memberikan hati yang baru kepada umatnya itu, yaitu hati yang apa Bapak Ibu sekalian? Hati yang taat,
Tuhan membuang dari mereka, menjauhkan dari mereka hati yang keras. Jadi kita minta aja sama Tuhan, Tuhan, aku ini keras kepala, aku ini sombong, aku mau jalanku yang terjadi. Ya kan? Aku mau memaksakan kehendakku yang terjadi. Mulai hari ini Tuhan, buang jauh-jauh dari tubuhku hati yang keras, hati yang jahat. Tuhan ganti dengan hati yang baru. Dulu waktu Ibu Vietnam masih belum jelaskan namanya, ikut doa pagi, tulisannya kan FAT aja, FAT, FAT, ya kan. Apa itu? Siapa Ibu FAT itu, ya kan? Waktu itu kan belum munculin wajahnya, tapi saya sering bilang FAT itu adalah faithful, available, dan teachable, ya kan? Jadi kita itu perlu punya hati seperti FAT, ya kan? FAT, faithful, available, dan teachable. Kita ini Bapak Ibu sekalian harus minta kepada Tuhan hati yang penuh hikmat, bijaksana, minta kepada Tuhan biarlah hati yang keras, hati yang jahat, hati yang semau gue itu dibuang jauh-jauh dari hidup kita. Dan percaya tahun 2024 ini setiap kita akan naik level dan kita akan mengalami finishing well. Mari kita berdoa. Materaikan siap benih kebenaran firman Tuhan. Kami tahu Engkau mencintai dan mengasihi kami sebagai umat-Mu, sebagai anak-anak-Mu yang sudah Engkau panggil dan pilih. Kami mengerti Tuhan, bahwa Engkau tidak mau kami stuck di level tertentu, tapi Engkau mau kami terus naik level, sampai kami mengalami finishing well. Bila firman Tuhan yang sudah kami dengarkan hari ini, kami mau turuti dan kami mau lakukan dengan setia. Dalam nama Yesus. Amin, amin, amin.